kondisinya ini udah parah, Mas. Jangan apalagi Indri. Ini Mas Galih sudah coba kemana saja sih? Saya rencananya mau bawa ke Kidamar. Enggak, maksud saya begini loh Mas. Apa kita nggak coba pendekatan secara agama? Ya, kita coba cari ya bantuan Pak Kiai, Ustadz, ya, supaya kita lebih baik daripada kita coba ke paranormal yang satu, ya kan, terus kita coba yang lain juga belum tentu akan menyelesaikan masalah. Kok timbul masalah baru lagi gimana? Tapi kalau Itu tidak marah aja, nggak mau kayak Indri. Apapun kita alami, ya kan, kita pegangannya sama agama kita. Gue udah berusaha ngajak dia ke Ustadz. Mungkin coba kita ke Ustadz, kita sharing. Apa masalah kita, apa yang terjadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada apa rame-rame? Ya, maaf Pak, ini kita, ya nanti kita jelasin Pak. Mohon maaf, ini rumahnya Kidamar. Iya, saya sendiri Kidamar. Kebetulan ini ada yang mau menjelaskan sama Bapak ini. Ada apa? Ki, saya Dewi yang pernah pasang susu sama Ki Jombrang. Oh, Ki Jombrang abang saya. Iya. Terus, Sekarang maksudnya? aku mau copot susuk ini, Ki. Katanya Aki bisa bantuin. Jadi gini Ki, ini lebih baik Aki terus terang aja nggak apa-apa. Aki bisa nggak untuk nyopot susuk? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, gitu. Begini Neng ya, kalau dicabut secara paksa ya, itu mengandung resiko Neng. Ya, abah teh nggak mau kejadian. Nih ya, karena itu susuk itu kekuatannya memang dahsyat. Jadi susuk itu bagian sesosok jelmaan. Jadi dalam raga Neng itu dianggap sebagai rumahnya. Tapi kan gini Ki, ini kan kondisinya Ki Jombrang udah meninggal. Jadi nggak mungkin Ki Jombrangnya bisa nyopot dong. Iya, memang Iya. betul. Iya, kalau Aki bicara seperti ini dia tambah takut nanti malahan. Ya, Gini aja Ki, Aki bisa nggak untuk nyopotnya? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kita mau permisi, ya. ya itu dia. Tadi Aki udah bilang bahwa susuk itu kan yang bisa nyabut itu Ki Jombrang. Ya, Ki Jombrang sudah meninggal, ya kan? Abang saya sendiri emang tuh. Aki kalau dipaksakan nyabut susuk Neng Dewi, resikonya gitu. Apalagi kalau Neng Dewi itu secara psikisnya kurang kuat. Itu bisa mempengaruhi kejiwaan Neng sendiri. Ki, tolong dong, Ki. Bantu aku, Ki. Neng, tenang aja dulu ya, sabar. Jangan terburu-buru dulu, tenangkan aja dulu. Sekarang gini aja Neng ya. Kalau Neng masih mau menyuruh Aki, Neng kapan-kapan datang lagi aja ke sini. Tapi
dalam keadaan badannya kuat. Ya, ini karena bahaya. Ini kelihatan isi nggak kuat, itu dia resikonya. Ya. Udah dia sendiri. Iya, kondisinya kan lagi nggak. Itu aja. Udah tenang aja di rumah, berdoa aja lah. Kalau emang niatnya baik mau nolong orang, mau bantuin orang, iya, ya sudah lakukan saja. Kenapa harus nunggu dia tenang dulu lah, sabar dulu lah. Malah seakan-akan Ki Damar ini ngasih harapan sama Dewi bahwa dia bisa nyembuhin. Itu yang bikin gue jengkel coba. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya. Kita pulang aja ya. Kita istirahat, kamu tenangin. Akhirnya kita coba anterin dia pulang supaya dia bisa tenang, bisa istirahat. Nanti cari waktu yang pas untuk bisa nolongin dia lagi. Nah, begitu sampai rumahnya, ya kita mau anterin Dewi ini pulang ke rumah, tiba-tiba dia kaget. Kenapa? 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 Aku nggak mau ketemu dia. Ah, itu siapa? Kenapa? Kenapa? Jadi kamu mau ketemu dia nih? Nggak mau. Udah apa dengan Rame? Sebentar. Dewi, kamu mau saya cek. Sebentar. Kamu siapa yang kabur? Dewi begitu mau masuk ke dalam rumahnya, di situ ada calon suaminya, yaitu Ridho. Dia sudah nunggu di depan rumah. Mobilnya ada di situ. Dan benar ternyata kita mau balik meninggalkan rumah tersebut, Ridho udah teriak. Dewi, tunggu kamu. Gua acara dia. Lu Pacar. siapa? Pacar atau suami? Pacar kan? Bukan suami kan? Terus urusannya apa? Ini mati dulu. Dia saat ini nggak mau ketemu sama lu. Mas, udah mas. Enggak, gua mau tanya dia sama dia dulu. Mau ketemu sama lu nggak? Mau ketemu nggak dia? Kamu mau ketemu sama dia Kamu nggak? mau ketemu dulu? Hah? Kamu ngomong dulu? Kalau nggak mau ketemu nggak ada masalah. Wih, siapa ngomong sama kamu? Kalau gua ngeliat di sini sepertinya Ridho ini sudah tahu apa yang selama ini disembunyikan sama Dewi. Iya. Aku mau ngomong sama kamu. Iya, udah nggak usah narik-narik, nggak usah narik-narik. Biasa aja. Biasa aja. Lu itu sendiri di sini ngerti nggak? Lu itu sendiri. Gua nggak takut, gua sendiri. Gua nggak takut. Oke, ya udah ini udah. Udah Kak. Oke, udah. Udah satu. Udah nggak apa-apa. Dia mau ngomong dulu sebentar. Udah nggak usah narik-narik. Oh, yang santai. Oke, udah, santai. Lu nggak apa-apa, bener. Nggak ada masalah. Udah. Mau aku temenin? Kalau ada apa-apa kasih tahu kita ya. Ini siapa nih? Ada apa nih? Kalau ada apa-apa kasih tahu. Ini acara kita. Acara apa? Acara apa? Udah Kak. Udah. Oke, aku jelasin ke kamu. Ya udah. Kalau ada apa-apa, aku tungguin di sini ya. Aku tungguin di sini. Kalau kamu butuh bantuan kasih tahu. Nggak usah narik-narik dong. Lo nggak kuat. Ini cewek gua ya? Iya, aku tahu. Kenapa? Ini bang mobil masa depan gua sama dia ya. Gua tahu. Dan ikut campur ya. Tapi Udah Kak. Udah. Oke. gua nggak ngapa-ngapain. Udah lebih. Udah. Oke. Kamu mau jelasin kan? Iya. Oke. Aku harus ngomong dulu. Di situ Ridho cerita kalau ternyata memang dia sudah tahu apa yang terjadi sama Dewi. Dari Dewi pasang susuk, nyari Ki Jombrang, minta tolong sama kita. Dan yang ngasih tahu adalah Bang Heri. Wah, ini orang parah ini. Bener-bener seseorang yang nggak bagus ini bener. Dia kelihatan banget di sini dia pengen ngancurin Dewi. Aku udah tahu semuanya dari Harry. Kalau kamu pasang susukan, Ridho semakin panas di sini. Semakin kecewa. Diluapin lah amarahnya saat itu juga. Dia marah, dia kecewa. Dia maki-maki itu Dewi. Sampai akhirnya terucap kata-kata bubar. aku batal pernikahan kita. Jangan, Mas. Jangan. Pas. Jangan
Sini dulu. Dewi, Dewi. Pas. Dengerin dulu penjelasan aku. Ini apa ya? Apa ikut campur ya? Hah? Ini apa ya? Ini apa ya? Dewi, udah cukup. Dewi, udah. Cewek kayak gini yang lo bela, ha? Udah, kamu santai aja dong. Kau sadari cinta. Ya, mungkin 1-2 hari ini kita biarin. Ke-1, ke-2, ke-3 kita belum ada kabar dari Dewi. Hari ke-4 kita coba hubungin Dewi karena di situ hari ke-4 ini kita sudah janjian sama ustadznya. Dan ustadznya pun sudah menyanggupi untuk ketemu sama Dewi. Nah, kita hubungin hari ke-4 ini, ternyata handphonenya nggak aktif. Gimana Mas? Gali aktif nih, langsung aja ngomong ya. Udah cerita. Udah masuk, belum langsung. Iya, halo Mas. Iya, Mas Gali. Halo. Halo. Ya ini Mandala Mas. Ini kita mau nanya masalah Dewi. Ini kan udah berapa hari terakhir ini kita hubungin, kita telepon, kita SMS, handphonenya nggak aktif dan tidak ada balasan sama sekali. Ya, kalau nggak salah 3 hari yang lalu tuh. Gimana Mas? Ada. Kenapa Mas? Udah ada kita nomor teleponnya Damar. Kidamar? Iya, 3 hari lalu minta nomor teleponnya Kidamar. Ngapain dia minta teleponnya Kidamar? Nah, nggak tahu saya maksudnya dia mau janjian atau gimana. Hah? Janjian? Ya, Sama Kidamar? dia minta nomor teleponnya Kidamar ya saya kasih. Ada kemungkinan Dewi ini nekat pengen ketemu sama Kidamar. Atau jangan-jangan Dewi sendiri menuju ke sana pengen minta tolong Kidamar untuk dicopot susuknya. Oke. Ya udah Mas, kalau begitu ya. Iya. Ya thank you Mas ya. Makasih ya Mas. Udah ketahuan. Ada ini kalau dia dia pasti. minta nomor teleponnya Kidamar 3 hari yang lalu dan pas banget 3 hari yang lalu iya nggak ada kabar sama sekali. Apalagi Kidamar udah ngejelasin ya. Udah ngejelasin dia bisa. Ya udah ini mendingan kita langsung ke rumah Kidamar aja, takutnya Kita kenapa nyamperin ini. Kidamar. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Astagfirullahaladzim, ini Dan semoga bahaya. dia emang masih ada di sana. Aduh aneh-aneh aja nih. Coba. Nah, kita cari ke sebelah kanan kiri tetangganya. Nah ternyata pas di belakang rumahnya Kidamar, ini kita ngelihat ada sosok Kidamar di situ dan di sebelahnya ada Dewi. Itu dia. Ki, Dewi?
Aki ngapain di sini sama dia? Astaga. Ini ngapain ini? Aki ngapain di sini? Dewi? Kenapa dia ada di sini? Begini, Hah? ya. Dia Enggak, itu- nggak usah alasan, nggak usah pura-pura ini. Aki Dengerin jelasin, dulu. enggak, saya nggak mau tahu. Aki harus jujur ini. Iya, saya dengerin dulu saya ngomong. Dia tiba-tiba datang memaksa saya ke sini. Terus dia minta diobatin. Astagfirullahaladzim. Dewi, Dewi, Dewi. Astagfirullahaladzim, Dewi. Dewi. Saya kan Ini kenapa ini? justru itu saya Kamu udah lihat aku dong, jelaskan. Dewi. Ini nggak bisa deh. Dia memaksa. Dia bilang resiko apapun saya sanggup katanya. Pokoknya yang penting saya dicabut gitu. Ya begini, saya udah ngomong. Awal pembicaraan dia dulu gitu. Tapi kan Aki harus tahu. Kan resikonya kan Aki tahu kenapa Aki lakuin ini semuanya. Dia yang memaksa saya. Aki nggak bohong. Saya nggak bohong. Kenapa Aki nggak bilang sama keluarganya? Hah? Ini kan bahaya kalau begini seperti ini. Dewi. Hah? Pokoknya Aki harus tanggung jawab kalau ada apa-apa. Saya udah berapa kali bilang sama Dewi, dia, Dewi. saya udah nggak sanggup. Tapi dia memaksa terus. Dewi, ayo, Dewi. Mana lagi? Pokoknya kalau ada apa-apa Aki akan saya cari. Yuk, bawa. Tolong dong. Tolong bantuin dong. Ayo. Eka. Pegang, Fel. Pelan-pelan, awas kepalanya. Keluarganya aja ya. Ya pelan-pelan. Walau kau milik kekasihmu, aku juga milik kekasihku. Tapi engkau selalu di hati, takkan terganti. Astagfirullahaladzim, ini udah dikasih tahu susunya. Udah nggak apa-apa nih, ya mau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dia tak merestui hubungan ini. Cinta kita tak ada yang tahu, hanya kita dan